Halo, selamat sore rekan-rekan Kicomania Senusantara. Jumpa lagi dengan Roni, saya dari Jatim Kicau Official, channelnya para juara. Pada perjumpaan kita kali ini, saya pribadi akan membahas bagaimana cara merawat trotol murai batu. Kan di vlog sebelumnya, saya telah memberikan sedikit informasi bagaimana cara memilih trotol murai batu. Nah, jika para kicomania atau rekan-rekan kicomania ini sudah membeli trotol murai batu, nah di vlog kali ini saya akan menjabarkan bagaimana cara merawat trotol murai batu yang benar. Jadi ini akan saya bagikan murni dari pengalaman saya merawat beberapa trotol dari beberapa tahun belakangan ini. Oke, mungkin saya akan jabarkan dulu mulai dari step yang pertama, usia 0 sampai 2,5 bulan. Nah, di usia 0 sampai 2,5 bulan ini umumnya biasanya ini masih di tangan peternak, belum didistribusikan kepada calon pembeli. Nah, di usia 0,2,5 bulan ini biasanya para peternak meloloh dengan fur basah ya, atau fur yang sudah diproduksi oleh para peternak sendiri untuk dimakankan ke trotol murai batunya. Nah, untuk biasanya para peternak juga memberi tambahan kroto dan jangkrik. Nah, jumlah jangkrik sih tergantung dari peternak itu. Ada yang mungkin jumlahnya 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor dalam sehari. Mungkin juga ada yang minim, berkisar 3 sampai 5. Nah, nanti akan berpengaruh di mana sih? Ketika asupan gizi yang diterima oleh seekor trotol banyak sedikitnya, efeknya apa? Nanti akan saya kupas lebih lanjut. Nah, biasanya di usia 0 sampai 2,5 bulan itu kroto juga diberikan untuk campuran pakan trotol murai batu. Nah, di poin ini trotol jelas non jemur karena biasanya ditempatkan di tempat yang hangat di bawah lampu yang berwarna kuning ya. Dia supaya badannya tetap hangat. Dan di usia 0 sampai 2,5 bulan ini diusahakan para trotol ini harus dimasteri dengan burung-burung kecil. Nah, burung kecil ini bisa berupa kemade, konin, sogon. Kalau ada sih, ada avatar itu juga bagus. Kalau saya sih ada masalah avatar ini tipe kecil, tembakan kecil untuk murai batu. Dia gampang mencerna di usia 0 sampai 2,5 bulan. Nah, jangan lupa juga dari usia dini diperkenalkan dengan MP3. Kalau saya sih biasanya saya setelin cililin dari 0 bulan sampai 2,5 bulan, biasanya master hidup terus 24 jam. Nah, mungkin kalau di usia itu yang penting kita menjaga ritme pemberian pakannya teratur, konsisten di jamnya. Jadi supaya dia tidak kelaparan, juga asupan gizinya juga pas. Kalau saya pribadi, saya tidak mau ada batasan EF karena ini masa pertumbuhan. Ini seperti halnya manusia, dia butuh asupan gizi yang baik untuk masa pertumbuhannya. Ini berguna untuk masa pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan badannya, kemampuan dia untuk nanti saraf motoriknya, merekam masteran, ngefek apa yang kita berikan itu yang akan dihasilkannya nanti kerotolan model seperti apa. Oke, kita lanjut di usia yang agak menurut saya paling fatal penangannya, dari usia 2,5 bulan sampai 5 bulan. Di usia ini biasanya para peternak udah mendistribusikan trotolannya kepada para calon pemesan. Dalam hal ini adalah
kita sendiri sebagai user. Nah, di usia ini, di usia 2,5 bulan ini, trotolan yang kita terima banyak faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah EF. EF saya tidak pernah mau membatasi, karena yang seperti saya bilang di usia 0,2,5 bulan tadi, pemberian EF ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dari trotol murai batu itu sendiri. Semakin bagus dan semakin berkualitas EF yang kita sajikan, tentunya dia akan tumbuh dengan optimal. Kalau ada pembatasan EF itu tidak menjadi persoalan. Biasanya nih di beberapa rekan-rekan school bird mastering ya, di sana sekolah murai batu dari trotol, biasanya jumlah EF mungkin 3-5 ekor jangkrik setiap hari. Ini juga ada bagusnya. Jadi ketika nanti si trotol ini lepas menjadi pastol dan pastol menjadi dewasa, untuk settingan tidak terlalu tinggi karena dari waktu kecil dia settingan sudah rendah. Tapi kalau menurut saya pribadi, jika ada pembatasan seperti itu, nanti perkembangan dari sel-sel tubuh kurang begitu optimal ya. Karena apa? Justru di masa ini adalah masa di mana trotol ini akan berkembang dengan baik. Untuk itu kan butuh asupan gizi yang luar biasa bagus. Nah, kalau ada pembatasan jumlah EF, otomatis ada faktor yang harus dikorbankan. Artinya pertumbuhan fisiknya tidak akan optimal. Nah, untuk itu saya menyarankan biasanya kalau saya pribadi, pagi jangkrik 10 ekor, siang 10 ekor, sore 10 ekor. Berlebihan, mungkin berlebihan. Tapi sejauh ini, sejauh yang saya amati dan cermati selama ini saya lakukan, tidak ada masalah. Dan ketika dewasa luar biasa, semua mampu menjadi juara. Oke, itu untuk jumlah jangkriknya. Sedangkan kroto, bagi rekan-rekan kicomania mungkin keberatan untuk pemberian kroto. Kalau saya, kroto diberikan tiap hari, jadi meskipun sedikit tetap ada kroto, karena ini kroto adalah asupan protein yang baik untuk pertumbuhan dia. Nah, ketika jumlah EF yang kita berikan itu pas, otomatis dia lebih cepat untuk beranjak ke proses pendewasaan. Dia jatuhkan bulu lebih cepat dari sebagaimana biasanya. Biasanya normalnya jatuh bulu antara range 5-9 bulan. Nah, kalau trotol yang saya pelihara rata-rata menjatuhkan bulu di usia 4-6 bulan itu sudah jatuh dan ganti bulu baru yang disebut namanya pastol. Nah, untuk di sini kita penting di usia 4 bulan atau 5 bulan lah, kita mulai mengajari trotol tersebut masuk ke keramba untuk mandi. Karena mengajarkan di usia dini penting. Mandi yang enak menurut saya itu akan membuat kita lebih mudah menyeting burung nanti ketika dewasanya. Karena ketika mandinya enak, bisa masuk keramba, otomatis gonta-ganti sangkar enak. Yang kedua, mengatur birahi burung sangat mudah. Karena dengan mandi yang nyaman, kita tahu, oh burung ini birahi, oh burung ini over emosi. Kita bisa mengatur dengan baik mulai dini. Nah, usahakan burung bisa keluar masuk keramba dengan baik. Itu poin yang di usia 2,5 sampai 5 bulan. Nah, untuk bagaimana dengan pemasterannya? Pemasterannya tetap dong, waktu masteran kecil usia 0 sampai 2,5 bulan tetap. Cuma kita ada tambahan beberapa masteran yang sifatnya ngerol atau membawa lagu panjang. Misal kenari, terus mungkin yang sifatnya lagunya panjang ya bisa menggunakan pelatuk ya, pelatuk bawang yang itu juga jadi tembakan nantinya. Nah, burung-burung roll seperti sogon, konin tetap kita berikan di usia tersebut. Terus yang pasti full krodong. Nah, kenapa sih kok harus full krodong? Nah, di sini pentingnya full krodong. Kalau saya tidak mau waktu usia tersebut terlalu banyak burung interaksi dengan manusia. Burung yang terlalu banyak interaksi dengan manusia akibatnya akan jinak dengan sendirinya. Saya tidak mau burung itu jinak. Caranya gimana guys? Kita full krodong supaya sifat liarnya ada. Dengan sifat liar yang ada, biasanya itu sifat faktornya juga akan lebih tinggi. Ini menurut pengalaman saya. Mungkin bagi beberapa rekan kicomania yang sudah pro atau lainnya mungkin punya pengalaman lainnya sendiri ya. Tapi ini menurut pengalaman saya pribadi, burung yang saya banyak full krodong itu sifat faktornya tinggi sekali. Nah,
Bagaimana dengan masteran MP3? Tetap kita berikan 24 jam. Itu biasanya saya setelkan Cililin. Nah, itu adalah perawatan dari 0 sampai 5 bulan. Ini adalah usia di mana pentingnya cara kita merawat sedetail mungkin trotolan tersebut agar nanti hasilnya optimal. Nah, untuk 5 bulan ke atas itu adalah proses di mana proses itu burung berganti bulu, mabung, dan menjadi pastol. Kita akan jelaskan secara detail di vlog selanjutnya. Untuk itu, para rekan Kicomania, simak terus vlog kita di channel YouTube kita Jatim Kicau Official, channelnya para juara. Salam.